Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Hidayah Ramadhani, kelas 11-3 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan dari materi VOC sampai politik etis. Yang pertama, masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah. Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas praksara Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan juga menghindari memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak otoroi juga hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Yang kedua, masa kekuasaan Republik Batak. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Awal tahun 1795, pasukan Perancis atau kaum patriot menyerbu Belanda. Perancis membuat pemerintah baru yaitu Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew karena kaum patriot. Perintah Raja Willem disebut Surat Kew. Louis menunjukkan Herman Willem Daendels untuk memimpin pemerintah Belanda pada tahun 1808 sampai 1811, membangun jalur perdagangan dari Anyer Panyarukan. Republik Batak ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Daendels dipecat karena menjual tanah yang hasilnya untuk kekayaan sendiri. Louis menunjukkan Jenderal Jan Willem Janssens atau politikus Belanda. Pada tahun 1806, ia terusir karena wilayahnya dikuasai lalu ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811, tapi dia kinerjanya tidak sesuai harapan. Akibatnya serangan Inggris tanggal 4 Agustus tahun 1811 tidak dapat ditahan. Lalu tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai Inggris. Pasukan Jansen mundur ke Semarang meminta bantuan Legiun Mangkunegara, tapi Inggris kuat. Ia berhasil mengalahkan pasukan Jansen di Tuntang Salatiga tanggal 18 September 1811. Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Belanda mengakui kekalahannya. Yang ketiga, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles penguasa Inggris di Indonesia. Tapi Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahannya sesuai idenya. Inggris tidak dapat keuntungan dan rakyat Indonesia tetap menderita. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya buku sejarah Jawa, Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh Olivia Raffles dan lain-lain. Tahun 1815, Raffles diganti oleh John Vendel. Jawa diserahkan kembali pada Belanda tahun 1816. Inggris dan Prancis melakukan penjajahan secara bersamaan. Perang Levise tahun 1813, Inggris melawan Prancis tahun 1814. Prancis kalah
tahun 1926, Perjanjian London atau Inggris dan kekuasaan Belanda. Yang ketiga atau empat, kekuasaan Belanda masa awal kekuasaan tahun 1816 dengan kondisi ekonomi krisis, banyaknya mendanai perang. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan pada raja mengenai sistem politik dan ekonomi, sistem penanaman kaum pribumi, kerja rodi, kultur stel atau tanam paksa. Petani pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Van den Bosch diangkat sebagai gubernur yang berkuasa di Indonesia. Sistem tanam paksa tidak sesuai ketentuan, melanggar HAM, membawa penderita rakyat pribumi, sementara Belanda mengerut keuntungan. Sejak tahun 1831 sampai 1877, hasilnya 832 juta gulden utang VOC lunas dan benteng pertahanan dibangun kembali, menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Tahun 1860 terbit dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa, yaitu Suiker Kontrakten atau kontrak-kontrak gula, karya Fransen van der Pot dan Max Havelaar, karya Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus. Kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta yang tetap membawa penderitaan kerja paksa tetap dilakukan, membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, dan lain-lain untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Rakyat masih harus membayar pajak dan hasil pertanian menurun. Yang keempat, politik pintu terbuka atau open door politik. Kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakangnya yaitu penyimpangan tanam paksa, kemenangan kaum liberal, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871, kebijakannya pada tahun 1870. Sistem tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Terdapat Kuli Ordananti tahun 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kauli kontra. Para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah punali sancti. Dampak politik pintu terbuka adalah memberikan banyak keuntungan bagi Belanda. Yang terakhir yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya kemakmuran Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dicetuskan oleh Theodore dan Deventer dan Peter Brussow. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Schuld atau Utang Kehormatan dalam jurnal The Gids pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 Desember 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis program pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat. Pembangun sarana dan prasarana pertanian, melakukan program perpindahan ke luar Jawa untuk meratakan jumlah penduduk. Penyimpangan politik etis untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikannya hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, bukan untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dampaknya, berkat politik etis memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo, Indische Partij, dan Sarekat Islam.